Kulit merupakan organ lapisan luar yang menutupi tubuh. Sebanyak 15 hingga 20% massa tubuh manusia terdiri dari kulit. Jika dibentangkan secara rata, kulit orang dewasa akan menutupi hampir seluruh tempat tidur satu orang, sekitar 2 meter persegi atau hampir sama dengan satu selimut. Adapun beberapa fungsi kulit diantaranya pelindung tubuh dari mikroorganisme, kemudian pengatur suhu tubuh, pembuangan zat berlemak, air, dan ion dalam bentuk keringat, dan reseptor khusus yang mendeteksi suhu, sentuhan, tekanan, dan rasa nyeri. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ketebalan kulit ini bervariasi tergantung letaknya pada tubuh, dari yang paling tipis, yaitu kecil dari 0,5 mm. Kulit tertipis berada di kelopak mata, dan yang paling tebal sekitar 4 mm. Misalnya, kulit pada bagian telapak kaki kita. Lalu, apa saja sih struktur kulit pada manusia? Yuk kita simak gambarnya berikut ini. Nah, kulit pada manusia pada umumnya terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Kemudian di bagian tengah ada lapisan dermis. Dan yang paling bawah disebut dengan lapisan subkutan atau yang disebut juga hipodermis. Pada bagian epidermis terdiri dari 3 bagian, yaitu ada stratum corneum. Stratum corneum merupakan sel kulit yang sering mengelupas. Fungsi utamanya adalah melindungi sel-sel dan mencegah masuknya bibit penyakit. Bagian epidermis yang kedua yaitu stratum granulosum yang tersusun atas sel hidup yang dihasilkan oleh lapisan Malpighi. Dan bagian yang ketiga adalah lapisan Malpighi. Nah, disinilah terdapat yang namanya pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit. Makanya ada orang yang kulitnya berwarna hitam kecoklatan, kuning langsat, dan putih. Ini dipengaruhi oleh warna pigmen pada lapisan ini. Lapisan kulit bagian tengah disebut dengan dermis. Di dermis terdapat beberapa bagian, diantaranya ada yang namanya helai rambut, kemudian ada pembuluh kapiler. Nah, pada ujung bagian helai rambut di situ terdapat akar rambut. Selanjutnya ada juga serabut saraf dan ada juga pembuluh darah, baik pembuluh arteri maupun vena. Yang paling penting terdapatnya kelenjar keringat atau nama lainnya adalah glandula sudorifera yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kelenjar keringat inilah yang berfungsi sebagai sistem ekskresi, yaitu tempat pengeluaran keringat yang mengandung air, garam atau NaCl, dan sedikit urea. Kerja kelenjar keringat dipengaruhi oleh enzim yang disebut enzim bradikinin. Dan bagian kulit yang terakhir, yang paling bawah, disebut dengan lapisan subkutan atau nama lainnya adalah jaringan hipodermis. Di jaringan hipodermis ini terdapat jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan lemak berfungsi untuk menyimpan lemak. Lemak digunakan sebagai lapisan pelindung. Kulit sebagai alat ekskresi dapat mengalami gangguan dan kelainan. Berikut beberapa contoh gangguan pada kulit. Yang pertama adalah biduran, merupakan alergi terhadap zat kimia, atau udara dingin, makanan, atau obat-obatan. Biasanya kulit akan menjadi gatal-gatal dan timbul bengkak-bengkak. Kemudian gangguan kulit yang kedua adalah kaki atlet. Ini disebabkan oleh infeksi jamur pada kaki. Selanjutnya ada yang namanya ringworm, merupakan infeksi pada kulit, kuku, atau kulit kepala. Penyebabnya adalah jamur. Dan yang terakhir adalah kanker kulit, merupakan jenis kanker yang paling sering dijumpai. Biasanya disebabkan oleh paparan terhadap sinar matahari yang berlebihan. Penyakit ini lebih sering menyerang orang dengan kulit yang berwarna terang, karena berwarna terang lebih sensitif terhadap sinar matahari. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan tabir surya atau membatasi lamanya kulit terpapar sinar matahari.
Adapun cara menjaga kesehatan kulit kita diantaranya yaitu jangan merokok, kemudian perbanyaklah konsumsi buah dan sayur, dan melakukan diet yang ideal, serta rajinlah melakukan olahraga secara rutin.